Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang pajak reklame dan PBB P2. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Yusufensari dengan NIM 123230100 dan rekan saya Alicia Vega dengan NIM 123230096. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari reklame. Reklame itu sendiri adalah media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, menawarkan, menganjurkan, atau mempromosikan suatu produk, barang atau jasa, atau ide pada halayak umum dengan cara yang menarik. Nah, dari perhitungannya sendiri, itu ada uraian nilaian satuan. Yang pertama itu ada data reklame dari daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jenis reklamenya yaitu billboard atau papan. Ukuran reklamenya panjang kali lebar yaitu 4 kali 6 meter persegi. Luas reklamenya 24 meter persegi. Jumlah reklamenya 1 unit. Masa pajak atau lama penyelenggaraannya yaitu 365 hari atau 1 tahun. Nah, lanjut ke data tarif dan nilai dasar. Tarif pajak reklamenya itu 25%. Harga satuan nilai jual atau HNJ 350.000 per meter. Harga satuan nilai strategisnya 15.000 per hari. Koefisien nilai strategis misalnya 10% atau 0,1. Nah, langkah pertama yang diambil yaitu hitung nilai jual objek reklame. Cara menghitungnya luas dikali jumlah dikali HNJ, yaitu 24 meter persegi dikali 1 dikali 350.000. Didapatkan hasilnya 8.400.000. Lalu langkah kedua, kita menghitung nilai strategis lokasinya. Cara menghitungnya yaitu luas kali jumlah kali koefisien kali HNS dan kali masa pajak, yaitu 24 meter persegi dikali 1 dikali 0,1 dikali 15.000 per hari dikali 365 hari. Didapatkan hasilnya yaitu 13.140.000. Langkah ketiga, kita menghitung nilai sewa reklame dengan cara NJOR ditambah NSL. Didapatkan 8.400.000 ditambah 13.140.000. Hasilnya 21.540.000. Langkah terakhir yaitu kita menghitung pajak reklame yang terutang. Pajak reklame yang terhutang yaitu NSR dikali tarif pajak. Didapatkan 21.540.000. Oke, langkah terakhir yang kita hitung yaitu hitung pajak reklame terhutang. Cara menghitungnya yaitu NSR dikali tarif pajak, yaitu 21.540.000 dikali 25%. Didapatkan hasilnya 5.385.000. Pajak yang harus dibayar untuk billboard tersebut selama 1 tahun di lokasi tersebut atau Ogan Ilir adalah 5.385.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu PBB P2. PBB P2 adalah pajak daerah atas tanah dan bangunan di desa atau kota yang dibayar setiap tahun didasarkan oleh NJOP. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PBB P2. Misalkan seorang warga Depok punya rumah di Cinere dengan data luas tanah 120 meter persegi, kemudian NJOP tanahnya 2 juta per meter persegi, luas bangunannya 90 meter persegi, harga NJOP bangunannya 1 juta rupiah per meter persegi. Kemudian juga ada data tambahan yaitu NJOP TKP. NJOP TKP di Depok itu sebesar 15 juta. Kemudian ada tarif PBB-nya sekitar 0,1%. Data ini saya dapat dari UU PBB setelah otonomi daerah. Selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara menghitung NJOP tanah. NJOP tanah, rumusnya itu luas tanah dikali NJOP tanah. Tadi luas tanahnya itu 120 meter persegi, dengan harga NJOP tanahnya 2 juta. 120 meter persegi dikali 2 juta mendapatkan NJOP tanahnya 240 juta. Kemudian NJOP bangunan.
rumus NJOP bangunan itu luas bangunan dikali harga NJOP bangunan. Luas bangunannya tadi 90 meter persegi dengan harga NJOP bangunannya 1 juta. 90 meter persegi dikali 1 juta, kita mendapatkan hasil 90 juta untuk NJOP bangunannya. Setelah itu, untuk mendapatkan NJOP total, kita tambahkan atau kita jumlahkan NJOP tanah dengan NJOP bangunan. NJOP tanahnya itu sekitar 240 juta ditambah tadi NJOP bangunannya 90 juta, didapatkan NJOP totalnya sekitar 330 juta. Lanjut, untuk menghitung NJOP kena pajak, rumusnya yaitu NJOP total dikurang NJOP TKP. Tadi kita dapat NJOP totalnya 330 juta dan NJOP TKP-nya itu sekitar 15 juta di daerah Depok. Jadi 330 juta dikurang 15 juta, hasilnya 315 juta untuk NJOP kena pajak. Setelah kita mendapat NJOP kena pajak, kita langsung menghitung PBB-nya. Tadi PBB di daerah Depok itu sekitar 0,1%. Sehingga 0,1% dikali NJOP kena pajak yang kita dapat tadi sekitar 315 juta. Kemudian kita dapat hasil PBB itu sekitar 115.000. Jadi segitu PBB yang didapat dari salah satu kasus di Depok ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.